Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk input data dokumen transaksi untuk bukti memo dari CV Round Indonesia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah input atau selesai input dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 sampai dengan dokumen nomor 30. Nah, pada pertemuan terakhir kita akan bahas mengenai dokumen penyesuaian ya, yang di sini kita ada dokumen nomor 31 ya, dari dokumen nomor 31 sampai dengan dokumen nomor 36. Itu adalah dokumen-dokumen bukti memo yang kita gunakan untuk menyusun adanya penyesuaian di situ. Oke, sekarang langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini. Yang pertama di sini ada bukti memo yang isinya lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Yang pertama, dari rekening koran terdapat penambahan saldo kas atas jasa giro sebesar 325.000. Jadi di sini kita ada pendapatan bunga sebesar 325.000. Kemudian di sini selain pendapatan ada informasi juga, kita ada biaya administrasi bank. Ya, kita dikenakan biaya administrasi bank sebesar 150.000. Kemudian penyesuaian yang kedua di sini untuk bagian pembukuan ada office supplies yang tersedia di sini ditaksir seharga 200.000. Jadi ada persediaan supplies di sini pada akhir periode dinilai hanya memiliki nilai 200.000. Oke, sekarang kita akan coba mulai dari yang pertama. Ya, dari rekening koran tadi disebutkan bahwa ada informasi kita mendapatkan pendapatan bunga yaitu 325.000. Kemudian ada biaya arbitrasi bank 150. Adanya transaksi bukti memo seperti ini, maka untuk menginput ke dalam MyOp di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa lakukan rekonsiliasi atas adanya pendapatan bunga ya. Jadi melakukan rekonsiliasi bank langsung dengan cara masuk ke banking lalu rekonsil akun. Cara yang kedua, kita cukup mencatat di jurnal umum saja. Nah, di sini dalam hal ini saya akan coba karena ini adalah perusahaan jasa, saya akan coba hanya akan catat ini di jurnal umum. Jadi saya masuk ke account lalu masuk ke record jurnal entry. Oke, di sini saya masukkan untuk nomornya adalah MM02. Ya, M02, tanggalnya di sini adalah tanggal, karena ini penyesuaian di sini saya tambahin ada tanda bintang, tanggal 31 Desember 2021. Nah, lalu jurnal untuk mencatat adanya pendapatan bunga dan beban administrasi bank di sini yang pertama, karena adanya pendapatan bunga otomatis akan menambah namanya cash in bank. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk adanya beban administrasi bank, karena saldo normalnya beban ada di sisi kredit, di sisi debit, maka di sini untuk beban administrasi bank yang akan kita catat dengan jurnal bank service chart di sini kode 9 ya ini. Oke, di sini besarnya untuk bebannya adalah beban administrasi yang 150.000. Lalu kemudian di sini ada pendapatan. Oke, saldo normal pendapatan ada di sisi kredit. Makanya di sini untuk pendapatan bunga sebesar 325.000 di sini akan kita catat dengan menggunakan interest revenue kode 8. Berarti yang ini. Ya ini, order revenue ini. Oke, di sebelah kiri nilainya adalah berapa ini? 325.000. Sehingga dengan adanya pendapatan bunga 325.000 dan beban administrasi bank 150, maka yang kita terima dengan menggunakan cash in bank itu sebesar 175.000 ya, otomatis dia akan terisi. Seperti itu kira-kira untuk jurnal yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk jurnal yang kedua. Yang kedua di sini ada office supplies yang tersedia ditaksir seharga 200.000. Ya, jadi nilai persediaan store supplies itu dinilai hanya 200.000. Nah, untuk mencari berapa pemakaian atau beban pemakaian atas supplies ini, yang pertama kita akan cari berapa nilai saldo dari supplies ini, office supplies. Oke, di sini dilihat untuk di daftar saldo bahwa office supplies itu ada saldo 1.900.000. Pada akhir periode di sini hanya 200.000. Berarti di sini ada selisih 1.700.000 antara saldo dan taksiran pada akhir periode. Nah, selisih saldo antara saldo di daftar saldo ini yaitu 1.900.000 dengan taksiran sebesar 200 atau penilaian akhir periode itu ternyata hanya 200, maka di sini ada selisih 1.700.000. Nah, 1.700.000 inilah yang disebut dengan beban pemakaian atas supplies ini. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban pemakaian di sini kita akan catat dengan menggunakan akun yang pertama adalah office supplies, yaitu besarnya
tadi selisihnya adalah 1.700.000. Ya, ini didapat dari selisih antara taksiran akhir periode 200 dengan saldo tadi yang 1.900.000. Lalu untuk sisi debitnya, untuk sisi kreditnya kita gunakan akun office supplies itu sendiri ya. Jadi sorry, ini ada office supplies expense tadi ya. Office supplies expense kode 6. Ya, berarti office supplies. Ya, berarti ini ya, supplies expense ya. Use ya 1.700.000. Lalu untuk sisi kreditnya kita gunakan office supplies itu sendiri. Sehingga jurnal yang pertama tadi adalah cash in bank chart pada order revenue. Lalu jurnal yang kedua ini adalah supplies expense pada supplies pada office supplies, yaitu 1.700.000. Oke, kalau sudah seperti itu kita bisa record. Oke, sebelum kita record memonya ini tolong diisi ya. Di sini kita bisa lakukan pengisian keterangannya adalah penyesuaian atas pendapatan bunga ya. Ya, penyesuaian atas pendapatan bunga dan beban perlengkapan. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah ini bisa kita rekod. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk dokumen nomor 32, di sini ada bukti memo yang berisi bahwa lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut, bahwa gaji karyawan bulan Desember ini akan dibayar pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar 13.500.000. Artinya gaji bulan Desember ini akan dibayar pada bulan Januari. Nah, adanya penundaan pembayaran atas gaji bulan Desember, maka di situ muncul namanya hutang. Oke, di sini akan kita masukkan ke dalam jurnal ya, masih di sini ya, masih dengan akun lalu record journal entry. Oke, untuk general jurnalnya kita buat masukkan strip 03, tanggalnya masih tanggal 31, keterangannya di sini adalah hutang gaji ya. Ya, hutang gaji karyawan. Oke, jurnal untuk mencatat adanya hutang gaji ini, maka di sini akan kita catat dengan wages and salaries expense di sisi debit ya, kode 6, wages and salaries expense, yaitu besarnya adalah 13.500.000. Lalu kreditnya akan kita gunakan akun wages and salaries payable. Ya, wages and salaries payable berarti yang ini. Oke, use kita tab ya seperti ini. Oke, kalau sudah kita record. Oke, itu untuk yang nomor 32. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang nomor 33. Oke, di sini lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Susutkan gedung dengan menggunakan metode garis lurus dan diketahui bahwa nilai sisa dari gedung itu adalah 4 juta. Berarti untuk mencari dengan umur ekonomis di sini 20 tahun. Nah, untuk mencari berapa atau penyusutan atas gedung ini, atau rumus untuk mencari nilai penyusutan atas gedung dengan menggunakan metode garis lurus, di sini adalah biaya perolehan ya. Untuk mencari berapa nilai biaya perolehan, di sini kita lihat di daftar aset di depan. Ya, kita lihat di daftar aset, berarti yang ini. Ya, di sini untuk office atau kantor atau gedung, di sini untuk saldonya adalah 28 juta. Ya, biaya perolehan adalah 28 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa. Tadi di sini untuk nilai sisanya adalah 4 juta. Ya, jadi untuk nilai sisanya adalah di sini 4 juta. Oke. Ini ya, 4 juta ya. Jadi biaya perolehan tadi adalah 28 juta. Kemudian dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa. Di sini nilai sisa 4 juta, berarti 28 juta dikurangi dengan 4 juta, ya berarti ada 24 juta. Kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Di sini umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Berarti di sini untuk mencari berapa beban penyusutan per tahun, berarti 28 juta, ya. Tadi di sini coba kita akan perhitungan di sini. Ya. Kita akan coba perhitungan di sini sama dengan 28 juta, ya. Dikurangi dengan 4 juta. Oke. Di sini kasih dalam kurung biar enak perhitungannya. Lalu dibagi dengan nilai dengan umur ekonomis, di sini 20 tahun. Ya, dibagi 20, berarti di sini ketemu 1.200.000. Berarti inilah beban penyusutan per tahun, yaitu 1.200.000. Ini akan kita masukkan ke dalam jurnal nilai ini, ya. Jadi caranya tadi untuk mencari berapa nilai penyusutan per tahun dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu
biaya perolehan. Tadi biaya perolehan didapat di soal di daftar aset itu besarnya adalah 28 juta ya. Kemudian dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa. Di sini nilai sisanya adalah 4 juta di sini. Sehingga 28 juta ya dikurangi dengan 4 juta dibagi dengan umur ekonomis 20 tahun. Semula 1 juta 200. Nah, ini akan kita catat ke dalam jurnal di sini. Oke, kita masukkan MM ya nomornya. MM 04 ya, tanggalnya masih 31 Desember, keterangannya adalah penyusutan ya. Penyusutan gedung. Jurnalnya untuk mencatat adanya nilai penyusutan di situ kita akan gunakan akun depreciation expense building ya, depreciation expense building kode 6. Depreciation expense building apakah ada di sini? Depreciation expense office building ya, ini ya berarti yang ini ya, depreciation expense office building ya. Oke, nilainya di sini tadi adalah kita dapat perhitungan 1.200.000. Kita masukkan 1.200.000. Oke, kreditnya kita gunakan akun akumulasi penyusutan atau akumulasi depreciation office building ya, berarti yang ini. Oke, nilainya sama 1.200.000. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekod. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 34. Oke, nomor 34 di sini sama, lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Susutkan peralatan dengan menggunakan metode garis lurus dan diketahui nilai sisa peralatan, lihat daftar peralatan. Oke, di sini kita lihat untuk penyusutan atau daftar aset tetap untuk peralatan. Ya, di sini diketahui bahwa untuk daftar aktiva tetap untuk equipment, oke, ada lemari arsip, ada meja kerja, ada komputer, ada kursi tamu, masing-masing ukur ekonomisnya. Ini ada 20 tahun untuk lemari arsip, 20 tahun untuk meja kerja, ada 8 tahun untuk komputer dan kursi 10 tahun. Dan di sini untuk nilai harga perolehannya itu adalah 3.600.000 dan seterusnya. Di sini tidak diketahui jelas nilai sisanya. Berarti jika tidak diketahui nilai sisa, maka cara menghitungnya cukup harga perolehan ini dibagi dengan umur ekonomis ya atau masa manfaat di sini. Kan misalnya untuk lemari arsip untuk mencari berapa nilai penyusutan berarti 3.650.000 dibagi dengan 15 tahun ini. Oke, di sini untuk mempermudah perhitungan saya sudah siapkan untuk tabelnya. Untuk equipment perhatikan di sini untuk lemari arsip pada 15 tahun, untuk meja kursi 20 tahun dan seterusnya sampai ke kursi tamu 10 tahun. Nah, untuk mengetahui berapa penyusutan masing-masing aset ini atau equipment ini tinggal kita bagikan saja. Untuk yang biaya perolehan atau harga perolehan ini dibagi dengan masa manfaat ini atau umur ekonomis. Maka 3.650.000 dibagi dengan 15, di sini ketemu hasil yaitu 243.333. Kemudian yang 2.600.000 dibagi 20 ketemu nilai sebesar 130.000. 7.500.000 dibagi 8 ketemu 937.500, dan yang terakhir 3.800.000 dibagi dengan 10 juta ketemu 380.000, sehingga total nilai penyusutan untuk equipment ini didapat 1.690.833. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal nilai ini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penyusutan atas peralatan kantor atau equipment ini. Yang pertama, oke, kita masukkan dulu untuk nomornya. Di sini kita kembali lagi ke bukti memo nomor 34 tadi ya. Berarti yang ini, ya yang ini. Kita masukkan bukti memonya adalah MM05, tanggalnya masih sama, keterangannya adalah penyusutan peralatan. Oke, jurnal untuk mencatat adanya penyusutan peralatan itu kita gunakan depreciation office equipment ya, kode 6, depreciation expense equipment. Oke, nilainya tadi di sini 1.690.000 333 ya. Ya, 1.690.333. Ya, seperti ini. Oke, lalu kreditnya kita gunakan akumulasi depreciation office equipment. Oke, nilainya sama 1.690.333. Ini sudah sesuai dengan perhitungan ya. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah ini bisa kita rekod.
Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 35. Oke, nomor 35 di sini kita disuruh melakukan penyesuaian. Di sini yang pertama informasinya adalah ada bis yang sedang beroperasi. Jadi saat bulan Desember ini berakhir ya, 31 Desember ini dilakukan tutup buku, ternyata masih ada bis yang beroperasi. Di mana bis yang beroperasi ini adalah bis yang disewa mulai dari tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Januari atau berakhir sampai tanggal 2 Januari 2022. Nah, hari perjalanan yang sudah terpakai itu adalah 10 hari. Jadi per tanggal 22 Desember bis disewa, kemudian sampai dengan 31 Desember ini bis terhitung terpakai itu 10 hari. Ya, jadi di sini dari adanya perhitungan atas 10 hari bis yang terpakai, di sini kita disuruh memperhitungkan upah sopir selama 10 hari itu. Ya, kita disuruh memperhitungkan upah sopir selama 10 hari ini. Nah, kalau kita lihat di sini untuk sewa mobil tanggal 22 sampai tanggal 2 Januari 2002, di sini bisa kita lihat ini adalah sewa bis yang dilakukan oleh ya SMK Negeri 1 Sumbar. Nih, tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Januari. Berarti ini adalah bis yang disewa oleh SMK Negeri 1 Sumbar. Di sini disewa untuk seat 27 sebanyak 3 bis dengan sewa dengan lama hari sewa itu 12 hari. Ini adalah total sewa yang diterima di muka. Nah, untuk perhitungan berapa upah sopir, kita lihat dokumen nomor 22. Ini adalah pengeluaran untuk membayar operasional bis ya untuk supir dan kenek di sini. Perhatikan di sini untuk di sini kita diminta untuk hanya menghitung upah sopir 10 hari kerja ya. Jadi sini sewanya adalah 12 hari. Nah, karena kita disuruh memperhitungkan 10 hari, maka di sini 3 berarti 3 dikalikan 10. Nah, untuk mempermudah perhitungan di sini saya coba perhitungan di sini. Ya. Di sini sudah saya jabarkan seperti ini. Oke. Untuk sewa bis untuk 3 sopir yang pertama itu yang lama waktu adalah 12 hari. Karena yang kita hitung adalah 10 harinya, maka di sini kita hitung 10 hari. Jadi sopir 1 itu sebanyak 3, lama kerjanya berarti terhitung 10 hari. Lalu kemudian yang kedua pun sama dengan 3 sopir. Sopir kedua itu jumlahnya 3. Oke, perhitungan waktu kerja itu adalah 10 hari. Nah, untuk indeks per harinya itu 350.000 bayaran sopir itu. Sehingga totalnya di sini 10 hari dikalikan dengan 3 sopir ini dikalikan dengan 10 hari kerja ditambah dikalikan dengan upah sopir per harinya. Di sini dapat 10.500.000 dan untuk sopir yang kedua pun sama 10.500.000. Sehingga jika ditanya berapa nilai beban atau untuk sopir atau upah sopir, maka di sini dapat 21 juta berarti ya. Kita total di sini didapat 21 juta. Nah, 21 juta inilah yang akan kita akui sebagai beban upah sopir atau upah sopir di sini. Ya, jadi sekali lagi bahwa per tanggal 31 Desember ternyata di sini masih ada beroperasi bis ya, yaitu yang disewa dari tanggal 22 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Nah, per tanggal 31 di sini dihitung yang terpakai itu adalah 10 hari. Sehingga di sini kita diminta untuk memperhitungkan upah sopir per 10 hari ini. Nah, sesuai data yang kita lihat tadi di dokumen nomor 21 dan 22 di sini bahwa ternyata di sini untuk bis pertama ada 3 sopir. Ya, bis kedua ada 3 sopir. Masing-masing di sini kita perhitungkan 10 hari kerja dari masing-masing 3 sopir ini. Dengan perhitungan per hari, indeksnya dulu bayaran adalah 350.000. Sehingga total di sini untuk 2 sopir ini dengan 10 hari jam kerja dengan upah indeks per harinya itu adalah 350.000, maka di sini dapat 10.500.000 untuk sopir pertama dan sopir kedua 10.500.000, sehingga total upah sopir di sini adalah 21 juta dan inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Kemudian selanjutnya di sini selain upah sopir di sini juga kita disuruh memperhitungkan untuk jumlah biaya operasional bis yang dibebankan di bulan Desember. Nah, dari operasional bis terhitung 10 hari, biaya operasional bis di sini diperhitungkan itu adalah 9.800.000. Oke, kita masukkan di sini biar mudah, 9.800.000. Ini adalah untuk biaya operasional
bis. Oke, dengan adanya beban upah sopir dan biaya operasional bis ini, maka kita akan masukkan ke dalam jurnal di sini. Oke, kita masukkan dulu nomornya MM06. Oke, tanggalnya masih sama. Di sini adalah upah sopir ya. Upah sopir dan operasional. Oke, jurnalnya yang pertama, untuk upah sopir ini akan kita catat dengan menggunakan akun labor expense. Kita catat di sini dengan menggunakan labor expense. Oke, nilainya tadi adalah 21 juta untuk upah sopirnya. Oke, 21 juta. Nah, untuk beban operasional bisnya, di sini akan kita catat dengan menggunakan operating bis expense. Ya, yang ini. Oke, besarnya tadi perhitungan adalah 9.800.000 sesuai dengan yang diminta di soal, 9.800.000. Kita masukkan 9.800.000. Ya, 9.800.000. Kemudian sisi kreditnya dengan munculnya beban upah sopir dan operasional bis, maka otomatis di sini akan diperhitungkan dengan menggunakan akun prepaid expense. Oke, akan kita perhitungkan dengan menggunakan akun prepaid expense. Besarnya di sini adalah otomatis 30.800.000. Oke, itu jurnal yang dokumen nomor 35. Kalau sudah kita rekod. Oke, sekarang untuk dokumen yang terakhir nomor 36. Oh ya, saya lupa di sini. Untuk yang 35 ini belum selesai ya. Jadi gini. Pada saat tanggal 31 bahwa kita memperhitungkan atas beban yang muncul, beban upah sopir dan operasional bis, maka otomatis kita pun akan mengakui adanya pendapatan sewa diterima di muka per bulan Desember. Oke, tadi disebutkan bahwa untuk sewa mobil di sini dihitung 10 hari. Di sini pendapatan total atas sewa bis oleh SMK Negeri Satu Sumbar itu adalah 97.200.000. Ini total jika 12 hari. Nah, karena per tanggal 31 Desember diperhitungkan 10 hari, maka kita pun akan memperhitungkan pendapatan sewa di sini selama 10 hari itu. Berarti di sini sama halnya 3 dikali dengan 10. Oke, kita masukkan di sini. Coba kita akan copy di sini. Di atasnya ya. Oke. 3 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan harga sewa ya 2.700.000. Ya, jika kita kalikan atau kita jumlahkan 3 bis dikalikan dengan 10 hari sewa, lalu dikalikan dengan jumlah harga sewa per harinya, maka di sini dapat 3 ini dikali dengan 10 hari ini. Lalu dikalikan dengan sewa per hari. Didapat di sini nilai 81 juta. Nah, nilai 81 juta ini harus kita akui sebagai pendapatan sewa di sini. Ya, karena tadi yang pertama kita sudah mengakui adanya beban selama 10 hari, diperhitungkan terhitung 10 hari per tanggal 31 Desember. Dan beban operasional bis tadi diperhitungkan 9.800.000. Otomatis kita pun harus memperhitungkan pendapatan sewa di sini. Oke, adanya pendapatan sewa yang kita terima selama 10 hari ini, maka kita akan catat di sini ke dalam jurnal. Oke, masih sama dokumennya tadi nomor 34 ya. Nomor 35 di sini. Oke, masih BM006. Oke, masih BM06, tanggalnya sama, keterangannya di sini adalah pendapatan sewa. Oke, jurnal yang kita gunakan di sini unearned rent revenue. Oke, unearned, jadi sewa diterima di muka sebelumnya. Di sini akan kita akui sebagai pendapatan. Itu besarnya tadi adalah 81 juta. Ya, 81 juta. Oke, kreditnya kita akui sebagai pendapatan sewa. Akan kita catat dengan menggunakan akun pendapatan sewa atau rent revenue, besarnya sama 81 juta. Oke, kalau sudah kita rekod. Oke, itu dokumen nomor 35. Sekarang yang terakhir dokumen nomor 36. Di sini lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut, yaitu penyusutan atas bis dengan tabel seperti di bawah ini ya. Di sini ada 10 jenis bis ya, mulai dari R159-1 sampai R116-2. Kilometer terpakai di sini masing-masing bisnya di sini sudah tertera di tabel ini.
Kemudian indeksnya sudah ditentukan, ini masing-masing bisnya indeksnya seperti ini. Jadi untuk memperhitungkan berapa nilai penyusutan bisnya, di sini untuk menggambarkan perhitungannya saya sudah buatkan tabel di sini. Maka kita cukup mengalihkan saja, ya, kilometer ini dikalikan indeks. Ya, masing-masing bis semua kilometer ini dikalikan dengan indeks masing-masing. Oke, di sini didapat nilainya kira-kira seperti ini. Kemudian kita total, dapatlah 57.800.000. Ini adalah total nilai penyusutan dari bis. Oke, adanya penyusutan atas bis ini kita akan coba jurnal di sini atau kita catat ke dalam jurnal, yaitu kita masukkan dulu nomornya MM-07, tanggalnya sama. Ini adalah penyusutan bis ya. Oke, jurnalnya kita akan gunakan depreciation expense vehicle ya. Depreciation expense vehicle. Oke, nilainya tadi adalah 57.800.000. Oke, untuk kreditnya akumulasi penyusutan, akumulasi depreciation vehicle. Oke, nilainya sama 57.800.000. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita rekod. Ya, untuk penyesuaian selesai saya rasa. Oke, langkah terakhir setelah data penyesuaian tadi sudah kita masukkan ke dalam MyOp, maka langkah terakhir kita akan coba cetak laporan. Nah, untuk mencetak laporan ini cukup mudah, kita cukup masuk ke report ini. Oke, yang pertama kita akan coba cetak untuk neraca saldonya atau trial balance. Oke, kita klik 2 kali untuk periodenya 13, jangan lupa, lalu kita display. Ya, ini adalah trial balance 31 Desember. Oke, kalau sudah kita coba simpan, send to PDF. Send to PDF, trial balance CV Round Indonesia. Sorry. Save, kita simpan di D ya. Ya, close. Lalu yang kedua kita akan coba cetak untuk laba ruginya, profit and loss accrual ini. Oke. Ya, kita masukkan di sini. Oke, di sini to-nya bulan ke-13 ya, jangan lupa display. Oke, di sini muncul net profitnya adalah 165.484.667. Ini adalah net profitnya, labanya. Oke, kita coba simpan, send to PDF. Ya, profit and loss accrual CV Round Indonesia. Save. Lalu yang terakhir kita akan coba cetak untuk laporan arus kas. Kita masuk banking. Lalu kita cetak cash flow analysis, cash flow of statement cash flow ini, statement of cash flow. Ya, ini priority 13 betul. Oke, ini adalah cash flow-nya. Kalau sudah seperti ini kita langsung simpan ke PDF. Ya, ini adalah cash flow CV Round Indonesia. Ya, selesai untuk laporan keuangan dari CV Round Indonesia. Oke, saya rasa untuk tutorial CV Round Indonesia atau laporan keuangan dengan menggunakan MyOp Accounting dari CV Round Indonesia pada hari ini selesai. Kita akan lanjutkan untuk tutorial-tutorial yang lainnya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.